Oke, teman-teman di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya. Halo. Selamat malam. Halo, malam. Oke, Selamat malam. perkenalkan. Nama saya Lani dari Digipol. Juga malam hari ini dan juga di sini dua teman saya dari Digipol ada Yes. sama ada ini malam hari ini kita pokoknya bakal dan juga menampung semua pertanyaan teman-teman yang bisa langsung dikomunikasikan ini mulai dari sekarang ya. Jadi mungkin pertanyaan itu seputar perbisnisan atau juga seputar coffee shop nanti yang bakal dijelasin sama Mas Michael. Ayo kita kenalan dulu sama Mas Michael hari ini. Selamat malam. Malam. Halo, nama saya Michael. Nah, saya co-owner di Kopi Manja, coffee shop yang cukup lumayan lah di Bandung gitu ya. Luas ya, cukup luas di lumayan banyak, oke. banyak. Oke. Thank you dan juga selamat datang kepada Mas Gatot. Halo dari Transforma. Halo, selamat malam. Saya malam ini berbaju Transforma. Ikutan bareng ngobrol dengan Pak Michael untuk belajar bisnis kopi manja nih. Jadi mungkin yang pertama adalah kita mau ubek-ubek dulu secara tuntas ya bagaimana sebenarnya kopi manja dulu kali ya. Dari kopi manja, habis itu nanti kita perkenalan dari Transforma, habis itu nanti rangkaian acaranya kita bakal ada sesi discuss di mana masing-masing dari owner gitu ya, dari kopi manja, dari Transforma maupun dari digital sendiri nanti kita bakal discuss semua seputar perbisnisan. Oke, ready ya? Yuk. Oke, kalau gitu kita kenalan dulu sama Mas Michael dari Kopi Manja ya. Boleh diceritain dulu nggak sih di malam hari ini mungkin buat teman-teman yang ikutan live, kira-kira apa sih sebenarnya Kopi Manja itu dan sejarahnya awal bermula dari Kopi Manja itu seperti apa? Jadi gini, Kopi Manja itu pertama kali dibuat itu berdiri itu tahun 2018. Itu yang buat teman saya, namanya John Walter Purba. Nah, dia itu sebetulnya awalnya pengrajin kulit buat tas strap kamera atau tas kamera. Nah, selama dia buat itu, dia kepikiran lah untuk membuat coffee shop di depan workshopnya itu. Waktu itu outlet pertama itu di Gunung Batu, seberang Alfamart. Gitu. Nah, dimulai ternyata lumayan nih penggemar kopi ini. Karena mungkin dia membawa kopi yang cukup unik gitu, yang kita mungkin belum pernah, ya masyarakat di Bandung belum pernah coba sebelumnya. Dia bawa resep dari kopi dari kampungnya, dari Simalungun situ. Kemudian dia racik, waktu itu racikan pertama kita untuk membuat es kopi manja itu 7 bulan lamanya, baru ketemu yang resep yang sekarang dijual sebagai es kopi manja itu. 7 bulan hanya untuk mencari satu buah es kopi susu yang pas gitu buat rasanya. Nah, setelah itu berjalan, lumayan nih ternyata berkembang. Itu berkembang sampai tahun 2020. Pada saat itu kita udah ada 4 cabang totalnya. Tahun 2020 awal sebelum masa pandemi ini. Nah, untuk berkembang lebih lanjut, John dan temannya David itu mengajak saya untuk bergabung di Kopi Manja sebagai mungkin booster untuk marketing, biar lebih fokus brand awareness lebih bagus, kemudian marketingnya lebih terarah juga. Nah, akhirnya Kopi Manja sekarang sudah ada 5 cabang di Bandung, di Riau, di di Sarijadi yang besok kan buka di Sutami juga. Oke. Besok kita buka outlet baru di Sutami. Pas sekali besok pagi. Oke. Kemudian di Melong, di Antapani, dan di Cimahi. Oke. Itu kurang lebih lah ya secara ininya. Jadi kita membawa biji kopi dari kampung halamannya partner saya John ke Bandung. Oke. Gitu. Jadi Kampung halamannya dari Simalungun. Oke. Gitu. Perjalanan jauh ya, lumayan ya. Cukup jauh ya. Ya kalau pakai mobil, wah itu dari Medan aja mungkin 4-5 jam kali. Iya. Betul. Oke deh, kalau gitu
dari Kopi Manja mungkin sneak peek-nya segitu dulu aja ya, sambil kita tahu nih seluk-beluknya juga dari Transforma. Halo Mas Gatot, boleh dong Halo, selamat malam malam. hari ini diceritain dulu nih kira-kira Transforma itu sebenarnya perusahaan seperti apa, terus kayak bergeraknya itu di bidang apa yang mungkin teman-teman awam juga belum pada tahu nih seputar Transforma consulting itu tuh boleh diceritain dulu. Iya, jadi Transforma itu sebenarnya berawal dari idealisme teman-teman sebenarnya, ngumpul bareng, kemudian eh, kita punya visi yang kurang lebih sama, sampai akhirnya udahlah, kalau visinya sudah sama, kenapa tidak dijalankan gitu. Nah, pada akhirnya karena komposisinya terdiri dari banyak banyak orang yang berkecimpung di banyak bidang, maka ya kita terjunnya ke dunia consulting. Nah, mudah-mudahan ya kedepannya Transforma akan banyak punya andil terutama di dunia bisnis. Mungkin dengan salah satunya dengan ngobrol dengan Pak Michael malam ini akan jadi satu loncatan juga buat Transforma ke depannya nanti. Amin. Mungkin dari ya Buat ya Transforma maupun Kopi Manja dan maupun iya di thank you. ini. Iya, sip. Oke. Karena kita semua udah pada kenalin diri juga ya. Oh ya, satu lagi. Sebelumnya dari digital pun kita mau kenalin ya. Kita sebenarnya terdiri dari 3 orang doang ya. Jadi buat teman-teman yang belum pada tahu, digital itu cuma bertiga yang lolanya. Ada Gebiar. Dia tuh kalau misalkan disebut digital agency itu adalah bagian dari hacker ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan teman-teman mau tahu lebih lanjut, digital itu pernah ngepost kadang di Instastory, kadang di postingan ya. Ada namanya kalau misalkan di digital agency itu 3 orang yang berpengaruh. Yang pertama itu adalah hustler, yang kedua hipster, yang ketiga adalah hacker. Nah, kita tiga-tiganya ada di sini. Kalian ini ada Gejar, itu tadi bagian hackernya ya, di mana mereka Gejar ini sebenarnya bertujuan untuk memprogram dan juga membuat mengeksekusi konten yang mau diposting sebelumnya. Oke. Yang kedua adalah kami di sini sebagai hipster. Jadi hipster itu kalau misalkan buat teman-teman yang pengen tahu seputar dunia digital, lebih ke arah apa ya, pengonsepannya gitu loh. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen nanya nih, ini Instagram tuh bagusnya digimanain ya gitu. Nah, awal mulanya itu adalah otaknya dari aku dulu, habis itu eksekusinya ke Gebiar kayak gitu. Yang ketiga di sini ada Kenny, ujung tombaknya digital. Jadi Kenny ini tuh berperan sebagai hustler, betul, atau business developer, ataupun bisa disebut biasanya account executive atau AE. Jadi kalau misalkan nggak ada Kenny, kita nggak ada uangnya, teman-teman. Ya, gitu. Jadi emang tugas saya itu emang yang paling berat untuk di digital marketing seperti ini, karena mereka ya udah gimana caranya si AE itu harus nyediain klien untuk di brief kepada aku, ya kan, buat biar kayak gitu. Gitu. Oke, lanjut ya. Abis ini kita bakal langsung ke sesi diskusi, karena gitu juga Transforma dan juga Kopi Manja kita bakal sharing session. Mula-mulanya mungkin boleh dilanjutin sama Mas Gatot dan juga Mas Michael ya, yang hari ini bakal saling bertanya jawab aja seperti itu. Boleh kalau gitu pertanyaan pertamanya dimulai dari Mas Gatot aja, nanti dirangkum sama Mas Michael gitu. Kayak gitu. Siap. Ya. Oke. Pak Michael, nih kan kopinya si Malungun nih, enak banget. Kebetulan saya pecinta kopi. Oh ya, teman-teman yang kenal, teman-teman yang kenal saya pasti tahu kalau saya nggak ketemu kopi sehari bentuknya aneh pasti. Ini luar biasa buat saya, apalagi barusan dengar bahwa besok pagi Kopi Manja akan buka cabang baru.
Boleh diceritakan Pak Michael di kesempatan yang singkat ini. Kita kan kondisinya kita sama-sama tahu bahwa pandemi itu menghajar semua sektor nih. Tapi amazingly, Kopi Manja justru mau buka cabang baru di dalam kondisi pandemi. Orang bilang ini masa serem kedua gitu setelah kemarin PSBB-nya lebih ketat dan sebagainya. Nah, boleh diceritain Pak Michael? Sebetulnya sih faktor pertama emang ini udah termasuk dalam expansion plan kita yang udah dibuat ya Pak dari tahun kemarin. Karena kan saya baru join nih, saya baru join sebagai co-owner di Kopi Manja ini bulan Juli. Nah, dengan masuknya saya udah buatkan untuk expansion plan buat Kopi Manja biar semakin solid lah ya, semakin besar. Kebetulan sekali pandemi ini termasuk PSBB ini berpengaruh memang, cuman dari cash flow kita masih cukup kuat Pak. Jadi kita masih bisa buat cabang baru untuk mengenalkan merek kita lebih lanjut. Tapi terutama kenapa saya berani itu karena dalam krisis, saya percaya Pak, karena dalam krisis itu selalu ada kesempatan. Pasti ada kesempatan dalam krisis. Di saat kompetitor sedang maksudnya menahan diri lah ya untuk tidak ekspansi, pada saat kita ekspansi, kita akan menonjol. Tentunya dengan resiko yang sudah diperhitungkan ya Pak. Resiko kita sudah diminimalisir, udah tahu nih kalau misalnya yang tidak diinginkan terjadi, gimana sih efeknya. Gitu. Tapi dengan semua itu udah masuk konsiderasi, kita memutuskan sebagai bertiga ini untuk gas, karena peluangnya masih besar sekali ke depan. Oke, bagus ya. Untuk pertanyaan pertama juga kayaknya ini nyambung banget sama yang udah komen ya. Ya udah komen, coba sebentar lah dicek dulu. Tadi ada komen yang katanya hilang ya. Nah, pokoknya tadi ada yang nanya, aku lupa akun Instagramnya, nanti kalau udah ketemu langsung Lani kasih tahu. Ada yang nanya, apakah Kopi Manja bisa franchise atau enggak nih untuk sekarang? Nah, untuk saat ini kita tidak menerima franchise karena kita lebih milih untuk semuanya internal, dana internal. Karena pada saat kondisi pandemi seperti ini, kalau kita mengajak franchise mungkin kurang bijaksana ya, karena risikonya terlalu besar buat para franchisee. Tapi kalau buat kita sebagai pemegang merek, buat saya sih worth it gitu. Risiko yang ada sekarang itu masih bisa ditolerir gitu. Tapi untuk franchise kayaknya sementara belum, karena ya pengalaman kami juga sebelumnya memang kalau franchise agak sulit untuk membuat jadi visi gitu. Jadi kami punya visi kadang kurang sesuai. Oke, I get it. Terima kasih buat Mas Michael atas jawabannya, dan terima kasih juga buat akun Instagram di @alvinfff yang tadi ternyata menanyakan apakah bisa franchise atau enggak gitu loh. Oke, next kalau misalkan kita ngebahas seputar franchise dalam dunia bisnis. Nah, kalau menurut Mas Gatot, minta pendapatnya dong. Sebenarnya kalau untuk dunia bisnis itu pentingkah kita franchise atau tidak? Sorry, boleh diulangi? Ini agak putus-putus di sini. Oh iya betul. Ini pertanyaannya adalah, kita kan lagi ngomongin seputar franchise bisnisan. Nah, sebenarnya menurut Mas Gatot sendiri, franchise ini sangat atau tidak nih dalam dunia bisnis? Dua sisi ya, saya ngelihatnya. Kalau menguntungkan dan bisa tidak menguntungkan dan bisa menguntungkan. Bisa menguntungkannya adalah ketika memang secara bisnis, kalau kita jadi franchiser, jadi misalnya Kopi Manja nih memutuskan untuk oke deh boleh buka franchise gitu, itu udah enak tuh sebenarnya. Jadi bisa bikin tempat baru tanpa biaya yang sangat besar seperti kalau kita handle sendiri sebenarnya. Tapi memang benar yang disampaikan Pak Michael tadi. Salah satu kejelekan dari sistem franchise adalah kita mungkin agak susah menemukan franchise yang visinya bisa sama persis gitu. Karena
to be quite honest ya, orang Indonesia nih banyak yang siap untung tapi nggak siap rugi. Betul itu, Pak. Jadi ketika bayangannya ketika sudah franchise merasa sudah membayar franchise fee, merasa sudah membayar franchise fee, kemudian merasa sudah wah ini brand sudah berani ngasih franchise, sudah berani buka franchise, harusnya sudah langsung laris dong. Kok di tempat saya belum ya? Terus nanti kemudian akan ada hal-hal yang kemudian justru tidak menguntungkan gitu. Jadi dua sisi sih, Tani. Kalau menjawab apakah franchising itu menguntungkan atau tidak, lebih pada bagaimana strategi dari brand yang mau buka franchise ini. Oke. Tapi ya sekarang maksudnya kita bertiga juga memutuskan sudahlah bertiga dulu saja, gitu ya. Iya, Setelah menikah, betul. untung nggak mau gitu. Ya. Kalau gitu, kita lanjutin lagi ke sesi pertanyaannya. Kita balikin lagi sama Mas Gatot dari transformasi kan. Siap. Ya, Pak Michael, kan ini kan pasti tadi yang Pak Michael sampaikan sudah ada strategi yang sudah disiapkan dari awal ya. Jadi ketika kondisi pandemi becoming makin uncertain gitu, Kopi Manja at the moment masih tetap berani untuk go on dengan rencana awal, tetap buka cabang baru. Nah, dari skala 1 sampai 10, Pak, strategi yang sudah disusun itu ada di angka berapa sekarang? Truly work atau ada adjustment di banyak hal mungkin? Kita ada adjustment karena salah satu faktor yang tidak saya perkirakan itu adalah PSBB yang kedua yang ketat ini ya Pak ya, akhir-akhirnya. Betul. Oke. Tapi kalau boleh diceritakan gitu, PSBB ini sebetulnya kalau buat kita yang kebetulan saya cerita dulu dari awal mungkin ya Pak, kondisi Kopi Manja ini kita memang sejak awal sudah bermain di online, kemudian Grab, Gojek, dan ya kurir delivery online yang lain-lain ya Pak. Jadi pada saat pandemi di mana orang sulit keluar, kita memang sudah ada competitive advantage untuk memanfaatkan Grab dan Gojek. Jadi secara overall revenue memang terpengaruh, cuman nggak sampai signifikan sehingga mengganggu cash flow kita untuk ekspansi. Jadi kalau saya bilang mungkin kita masih di posisi 7,5 lah Pak, masih on the way gitu. Secara strategi keseluruhan ada penyesuaian lagi Pak? Apakah saat ini kemudian seharusnya gimana Pak? Apakah kemudian rencananya mungkin dalam tahun awal 2021 ini sudah buka 5 franchise 5 tempat baru tapi ternyata baru 1 gitu? Atau memang dari awal baru 1? Kita di pipeline baru ini yang ada ini 2 nih Pak, yang lagi progres. Okay. Satu itu di Sutami yang besok akan buka. Satu lagi itu di Setiabudi, estimasinya bulan Maret. Itu yang udah di pipeline tahun kemarin. Oke, berarti so far plan masih on track ya Pak ya? Masih on track saat ini. Mudah-mudahan sih nggak terjadi hal-hal yang di luar dugaan ya Pak. Iya, mudah-mudahan. Amin. Oke. Untuk next pertanyaannya mungkin dari Lani sendiri ya di sini. Biasanya nih kan suatu brand tuh harus punya sosial media utama, ya kan? Zaman sekarang kayak Kopi Manja juga Instagramnya adalah @kopimanja. Dan tiap-tiap cabangnya juga beda-beda gitu ya. Transforma juga sama di Transformation Consulting. Betul ya Pak Gatot ya? Betul, oke. Nah, kalau misalkan kita lihat ya, dengan studi kasusnya ini adalah Kopi Manja dulu. Ini kan punya 5 cabang. Nah, kalau kita lihat dari Instagramnya juga bisa di-search nih di @kopimanja bla bla bla, @kopimanja bla 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 gitu, ya kan? Apalagi ini besok tuh terutama mau buka cabang baru gitu loh. Terus kayak pengelolaan sosial media masing-masing itu apa sih biasanya? Karena kan mungkin orang-orang juga seperti orang awam tuh bakal bingung nih gitu. Apakah bikin bingung apa enggak sih untuk sosial media yang dipisah-pisah seperti itu? Nah, untuk cara pengelolaannya juga
gimana, dan untuk kontennya sendiri untuk bikin interaksi kepada para audiensnya itu gimana? Oke, nah ini menarik sih. Memang kita agak unik dalam kasus ini dengan artian 5 cabang, berarti 5 Instagram dan 1 Instagram yang pusat. Itu sebetulnya yang terjadi karena kita mengharapkan para barista di tiap cabang itu independen. Mereka bisa mencari ide sendiri, berkreatif sendiri, untuk membuat konten sendiri di IG masing-masing. Nah, nanti IG yang kontennya menarik, dari misalnya di Riau ada konten yang menarik untuk diposting nih, kita akan postingkan ke IG Kopi Manja yang pusatnya. Misalnya di Melong ada yang menarik juga, kita akan postingkan itu. Jadi kita sebetulnya membuat itu untuk mengencourage para barista yang di lapangan, yang tahu kondisi market secara langsung untuk bereksperimen sendiri. Jadi kita pengen berkreativitas saja selain bikin kopi doang. Nah, cobalah ngulik sedikit lah nih di digital marketing nih. Kalau ada konten yang menarik, coba posting. Atau ada tamu yang kira-kira ada guest yang lucu gitu, diposting. Nanti kita akan repost lagi di yang pusat. Supaya konten banyak. Oke, ngerti. Nanti mungkin untuk tips and trick dari digitalnya bakal ditampung di akhir ya. Nah, sekarang Lani mau nanya sih sebenarnya ya. Kalau misalkan dari sebagai pemilik perusahaan gitu ya, dari Mas Gatot ataupun Mas Michael, tapi Lani bakal lempar dulu ke Mas Gatot. Seberapa penting sih setelah menggunakan akun Instagram dan juga sosial media yang di-handle sendiri? Dan apa sih sebenarnya manfaatnya ketika kita menggunakan digital ataupun iklan secara apa ya aku sebutnya kontroversi aja gitu loh, jadi kayak via TV atau via koran atau apa, dan apa perbedaannya kalau misalkan kita udah punya sosial media? Nggak bisa dipungkiri sekarang sosial media udah jadi alat penting untuk bisnis ya. Maka jujur aja sih pengelolaannya agak berat kalau buat saya pribadi untuk mengelola Instagram itu untuk jadi, karena Instagram bisnis dengan Instagram kita as a person itu totally different gitu. Kita harus mikirin konten yang benar-benar sesuai, konten yang right to the marketnya, kemudian kontennya juga harus mempertimbangkan banyak hal termasuk sensitivitas pada kondisi politik, kondisi SARA dan sebagainya. Nah, tapi di sisi yang lain kita mesti memastikan bahwa konten itu menarik. Nah, dari sudut pandang sebagai business owner, untuk mengelola sosial media itu berat kalau harus dilakukan sendiri. Maka yang dilakukan Pak Michael tadi dengan melempar ke masing-masing cabang dikelola oleh baristanya sih akan membuat lebih terdiversifikasi ya, kontennya jadi beragam gitu. Tapi di satu sisi juga cukup riskan kalau kemudian ada yang kebetulan postingannya pas ngaco gitu. Nah, itu yang mungkin perlu dipikirkan. Tapi dari sudut pandang saya sih agak berat kalau harus dikelola sendiri. Oke. Betul ya. Jadi mungkin dari sedikit tips dari tim digital sih sebenarnya emang kalau dilempar secara apa ya, pisah gitu loh dengan konten yang nggak terarah di setiap Instagramnya gitu ya, itu kadang-kadang kayak suka tiba-tiba beda di feednya, terus kayak misalkan story-nya tiba-tiba aneh sendiri gitu loh, karena kan kita mempercayakan ya untuk kreativitas para karyawan kayak gitu loh, untuk megang di Instagram juga gitu ya. Terus apa lagi bisa? Dari segi quality control masing-masing account juga gitu, yang mungkin menemukan banyak obstacle di situ. Misalkan ada satu cabang yang emang mungkin secara digital dia postingannya kurang atau gimana, atau misalkan kayak punya apakah dari ini pengen jadi pertanyaan sih buat Mas Michael dari Kopi Manja ini, untuk quality control sosial medianya sendiri apakah ada ordonsnya nggak sih yang ditekankan ke semua cabang gitu? Kita sih memang udah ada guidelines untuk para barista. Jadi memang guidelines itu masih kreativitas. Kita lebih pengen konten itu misalkan
ada tamu yang menarik, ada yang tamu yang lucu misalkan di posting, atau ada menu baru, kita semua cabang untuk posting. Tapi sebetulnya yang paling banyak followernya itu kan yang di akun di pusatnya. Jadi memang salah satu proses untuk quality control kita adalah setiap posting dari Kopi Manja yang di cabang itu harus men-tag Kopi Manja yang pusat. Jadi ya anggaplah ada postingan yang tiba-tiba kurang bagus ya, ada penyinggungan atau gimana, itu kan langsung delete immediately, langsung dihilangkan. Tapi kalau misalnya postingan itu kira-kira oke, bermutu dan lucu dan bisa menarik engagement dari konsumen, nah itu kita repost di pusat. Kurang lebih sih quality control kita. Oke, sip. Kalau gitu kita balikin lagi nih pertanyaan seputar perbisnisan barengan sama Mas Jarod dari Transformasi. Oke, thank you Lani. Ya, Michael, itu kan sudah aslinya kan secara konten sudah di manage dengan quality control, sudah ada penyaringan gitu ya. Iya. Nah, kalau dari Kopi Manja sendiri, yang dirasakan apa Pak dengan kondisi pandemi, kemudian ini kan tadinya kondisi normal, kemudian ada pandemi, sempat dibuka sebentar, kemudian harus ada PSBB pengetatan lagi. Nah, dari sisi cash flow masing-masing tempat nih, karena ada banyak tempat, bahkan ada di daerah yang cukup jauh dari Jakarta dan Bandung gitu, kerasa banget nggak efeknya Pak? Sebetulnya kalau buat kita, karena dari awal kita udah fokusnya ke online dari awal itu. Oke. Jadi untuk dine in betul sekali, kalau kan kita dipisah nih untuk revenue dari online dan dari offline emang udah terpisah di database. Memang untuk offline terlihat turun cukup drastis Pak, karena memang dengan kondisi ini kita tutup jam 8 udah harus tutup, sementara sebelumnya banyak yang nongkrong itu after office hour kan, berarti jam 6, jam 7. Nah kalau kita tutup jam 8, mereka kagok kali ya, baru datang, udah harus pulang. Nah itu memang banyak offline kita cukup drop. Cuman untungnya online masih cukup baik, sehingga cash flow kita bisa dibilang masih cukup oke. Jadi pandemi ini kalau boleh dibilang emang ada pengaruh, cuman nggak terlalu signifikan kalau buat kami Pak. Oke, iya. Termasuk untuk cabang-cabang yang di luar Jawa ya Pak ya? Oh enggak, kita baru ada di Jawa doang, di Cimahi paling. Coba yang Cimahi, sorry, yang di daerah-daerah gitu juga tidak terlalu terpengaruh dengan kondisi pandemi ini. Kalau di kita kebetulan enggak Pak, mungkin itu salah satu kehebatan baristanya dalam menghimpun, maksudnya ngajak teman-teman datang gitu. Jadi revenue kita tidak terganggu sih Pak. Berarti memang selain kopinya yang menarik, juga baristanya punya andil kuat dalam memastikan bahwa orang-orang tetap ada datang lagi dan minum kopi lagi ya Pak ya? Betul. Itu memang salah satu yang penting sih, karena konsumen datang pasti pengen diajak ngobrol lah minimal kan sama baristanya, kalau misalnya ini udah returning. Oke. Gitu. Mantap. Silakan Mas Gatot, ada pertanyaan lagi kira-kira? Ini pertanyaan mewakili diri sendiri sebagai pecinta kopi. Kopi Simalungun istimewanya apa Pak? Kalau misalnya dia sudah, jadi kita hanya menggunakan Simalungun Arabica Pak. Kalau memang kopi Simalungun kan di Sumatera nih Pak. Rata-rata kopi Sumatera kalau dibandingkan dengan kopi dari area lain itu aromanya lebih berasa. Jadi kalau kita buat menjadi kopi susu, aromanya tuh enak gitu. Jadi manis ada, pahit juga ada, kemudian sedikit ada aroma kopinya juga masih berasa banget. Itu kelebihannya. Nah kalau misalnya menjadi manual brew, V60 atau enak sih buat Japanese sih Pak, kalau Kopi Simalungun ini dia ada aroma jeruk, karena kebetulan kebun kopi kita yang biasa teman saya juga, partner saya ini memang dulunya petani kopi juga, memang dekatnya ke tanaman jeruk. Jadi kalau Bapak mampir kemudian mencoba V60 yang Japanese,
itu akan terasa Pak aroma jeruknya itu. Itu kalau mau baca Wah, definisi. Tapi menarik. sales kita utama Pecinta sih kopi ini, harus Pak, nyoba. es kopi susu. Iya, Siap. es kopi Oke. susu. Oh, berarti es kopi susu ya andalannya ya. Betul, betul. Oke ya. Saya tertarik V60 yang tadi supaya ngerasain aroma jeruknya. Karena memang taman itu Karena taman kan gini kebun Pak, jeruk karena juga. Hmm. karena gini kan sebelum pandemi sih terutama saya sebagai orang yang senang banget ngopi dan nongkrong terutama ngerasain banget bahwa kok kayaknya hampir tiap hari saya tiba-tiba lihat ada coffee shop baru gitu. Tapi ketika disamperin, didatengin ya, well, to be quite honest, ya sajiannya itu saja, itu saja, itu saja gitu. Tidak ada variannya. Banyak sekarang yang justru lebih, kalau kemudian kemarin sempat booming kopi susu gula aren gitu, langsung tiba-tiba di semua tempat keluar gitu. Nah, satu kata kunci yang dari Pak Michael bisa sampaikan ke kami semua mungkin, apa yang membuat kopi manja, kopi susunya kopi manja ini terutama bisa menjadi sesuatu yang berbeda gitu. Nah, yang paling menurut saya yang paling berbeda itu adalah kami menggunakan 100% beans Arabica. Jadi kita kalau istilah keren coffee shop ini single origin, Mbak. Beans-nya itu. Jadi kami bisa mengontrol rasa dengan lebih precise ya. Jadi rasa yang ditawarkan itu sama, nggak mungkin berubah karena memang kita udah kerjasama juga sama petani dan supplier beans-nya. Rasa dan metode penanamannya juga akan semua sama terus. Rasa yang dihasilkan sama dan wanginya itu berbeda. Jadi begitu orang nyobain kopi kita, rata-rata nih Pak, 90% yang udah nyobain kopi susu kita returning customer pasti itu. Karena harus saya coba dan cukup mahal sih Pak. Maksudnya kalau dibandingkan dengan Robusta ya Pak. Karena kalau kopi pasti tahu, Robusta dan Arabica tuh harganya mungkin bisa 4-5 kali lipat kalau Arabica itu. Ya. Jadi itulah kunci kita untuk bertahan di masa ini sih Pak. Rasa yang spesial lah. Ya. Oh, satu lagi. Besok kita coba. Itu dekat sana. Terjadi kan? Besok. Wah, ini harus cobain nih Pak. Pasti dicoba Pak kalau ke Bandung. Oh iya. Okay. Harga kita juga cukup terjangkau sih. Maksudnya saya memposisikan kopi manja ini sebagai es kopi yang dimana mungkin sekarang udah jadi kebutuhan ya Pak. Kalau misalnya kita kerja, kemudian ngantuk, capek, kopi itu kan bisa ngebantu sedikit konsentrasi biar lebih fokus lah ya. Betul. Nah, kita betul, berusaha menyajikan es kopi susu yang enak dan harganya terjangkau. Kita jual 18-20 ribu doang per cup. Itu dengan 100% Arabica. Oke. Harganya maksudnya ya reasonable banget lah. Iya. Siap. Oke. Coba kita lihat dulu kolom komentar kali ya Pak ya. Iya, banyak pertanyaan. Ada dari Widya Enren. Ya, mau tanya Mas Michael apa diferensiasi kopi manja sama kopi yang lain? Tadi sempat udah agak sedikit dibahas juga ya mengenai diferensiasi kopi manja dan juga mungkin keunggulan dari kopi manja sendiri itu seperti apa gitu. Oke. Next ada Vincentius_Arnold. Katanya kasirnya cantik ya. Itu strategi atau gimana Pak? Boleh langsung dijawab kalau gitu. Nah, itu juga sebetulnya kalau saya lihat belakangan ini ya Pak, banyak coffee shop yang baristanya cantik-cantik. Emang itu juga salah satu strategi sih. Kita juga mencari barista. Jadi kalau kita ada bagi dua nih. Ada yang barista untuk bikin kopi dan ada barista yang untuk bikin engagement dengan customer. Oke. Ya engagement itu biasanya agak cantik lah ya. Ya, biar repeat order. Betul. Betul. Terus juga ada Instagramnya dari @rumah151. Ini juga dilihat dari bentuknya kedai kopi juga ya, dari akun Instagramnya. Nah, dia nanya nih katanya untuk membuat sebuah brand
kedai kopi yang bertahan di tengah masa pandemi itu apa sih kira-kira? Dan apakah caranya sama untuk bisa diaplikasikan di kedai kopi daerah? Nah, kalau menurut saya sih yang paling utama itu adalah kita harus membuat suatu brand itu mempunyai persepsi. Dalam artian kita harus punya tujuannya nih, brandnya tuh mau kemana. Kalau dari kita sendiri Kopi Manja itu tujuannya adalah kami mau menghadirkan es kopi susu dengan harga terjangkau dan kualitas baik. Itu selalu disounding di semua sosial media, di mana di ke konsumen juga yang datang ke offline juga selalu disounding. Nah, kalau misalnya sudah ada personality brand yang udah disiapkan seperti itu, saya rasa dan emang personality brandnya sudah sesuai dengan market, saya rasa pasti bisa bertahan dan berkembang malah. Yang penting persepsinya harus disiapkan sih. Oke. Nah, kalau sekarang menurut Mas Gatot sendiri nih, ya kita balikin lagi ke Mas Gatot dari Transforma. Jadi kan tadi ada sebuah pertanyaan yang unik juga nih, untuk membuat sebuah brand kedai kopi itu bisa bertahan di masa pandemi, kira-kira apa nih? Tadi kan udah dijawab sama Mas Michael, dan juga apakah caranya sama untuk bisa diaplikasikan di kedai kopi daerah? Nah, pertanyaan dari Lani adalah sebenarnya apa sih yang membedakan gitu ya bisnis yang kita sebut bisnis di kota dan juga bisnis di daerah? Nah, kira-kira namanya dari Mas Gatot sendiri perbedaannya apa sih? Market segmennya pasti. Karena market segmen kalau kita bicara misalnya di Jakarta, itu Jakarta, Bandung, dan kota-kota besar lainnya, maka kita sudah bicara orang-orang yang sudah cukup sadar bahwa untuk, ya ibaratnya begini deh, kalau kita mau beli kopi kalau mau nyebut merek misalnya Starbucks atau Coffee Bean gitu, maka orang yang datang ke sana udah orang-orang yang sudah cukup sadar untuk membeli kopi dengan harga yang cukup mahal gitu. Black coffee seharga 30.000 itu sebenarnya mungkin rasanya tidak terlalu beda dengan kopi hitam seharga 3.000. Nah, bedanya di daerah dengan di kota besar ya kita mau tidak bisa menutup kemungkinan bahwa secara pendapatan per kapita daerah pasti beda. Itu berpengaruh pada kemampuan orang untuk membelanjakan uang masing-masing kan. Apakah misalnya kalau kita bicara bisnis kopi, nongkrong di coffee shop itu sudah menjadi kewajiban untuk orang di kota sebagian, apalagi orang-orang yang suka kopi gitu. Tapi di daerah mungkin coffee shop tidak terlalu identik dengan tempat nongkrong. Butuh waktu bertahun-tahun kayak misalnya di Jogja untuk membuat coffee shop itu menjadi sebuah budaya gitu. Nah, beda kalau atau misalnya gini deh, orang Itali itu pagi-pagi coffee shop bahkan ada meja yang diset untuk mereka berdiri untuk ngopi doang. Betul, Pak. Tapi di Indonesia orang kalau ke coffee shop harus di kota besar dulu ya, harus duduk nyaman gitu ngobrol. Nah, di daerah maka polanya akan berbeda lagi. Expenses-nya juga berbeda. Orang di kota besar sekali duduk mungkin bisa expense 100 sampai 150.000. Di daerah orang tidak segan untuk mengeluarkan hanya untuk satu gelas kopi, nongkrongnya mungkin bisa sekian jam ke depan gitu. Nah, itu pola-pola itu yang harus dipelajari oleh business owner untuk memastikan bahwa apapun strategi yang diaplikasikan akan tetap bisa bikin bertahan. Kurang lebih gitu kali Lani ya dari saya. Mantap ya, tipsnya juga mungkin lumayan berpengaruh besar ya. Barusan yang dikatakan sama Mas Gatot sendiri, diferensiasi antara bisnis di kota dan juga di sekitarnya gitu ya, bisa kita bilang kayak gitu. Ya tergantung segmentasinya seperti apa gitu loh, target marketnya seperti apa, dan juga mungkin tadi pendapatannya sendiri ya, yang disebutkan sama Mas Gatot itu lumayan berpengaruh sama bisnis yang mau kita mulai jalani ya. Oke. Begitu mungkin pertanyaan dari Mas Gatot lagi. Ya, kita masih punya waktu tinggal kurang lebih 10 menit ya. Udah selesai. Kerasa ya. Iya, kerasa. Ya.
gitu. Ya, pertanyaan penutup aja deh Pak Michael dari saya, nanti biar Lani yang sisanya. Kalau dari saya nih, kita belum tahu pandemik ini kapan selesainya gitu ya. Nah, Betul, betul. sebagai salah satu owner di Kopi Manja, apa yang Pak Michael bayangkan untuk apa yang harus dilakukan ke depan gitu, untuk memastikan bahwa whatever happen in the future, pandemik berakhir atau belum, Kopi Manja akan tetap survive. Sudah pasti untuk survive kita perlu cash flow kan, Mbak. Itu yang paling utama sebuah bisnis untuk cash flow. Kalau misalkan anggaplah yang terburuk terjadi, kita semua lockdown lagi, seperti awal bulan 3 atau bulan 6 kemarin. Nah, kita dari Kopi Manja memang cukup beruntung, dalam artian presence kita di online market, di Grab dan di Gojek sudah cukup kuat. Jadi pasti masih bisa bertahan. Cuman yang memang saya takutkan itu adalah seandainya yang terburuk terjadi, maka kita pasti mengharapkan efisiensi di semua sektor. Dalam artian mungkin listrik dihemat, internet dihemat, mungkin beberapa karyawan harus shifting. Jadi misalnya masuk Senin, Selasa libur, masuk lagi hari Rabu, nanti Rabu masuk, Kamis libur, Jumat. Itu emang udah banyak dilakukan oleh semua outlet F&B lainnya. Tapi kalau dari kami sih saat ini, saya sebagai business owner sangat menghindari efisiensi yang seperti itu, karena kan kasihan, maksudnya para pegawai takutnya penghasilannya berkurang. Tapi pada saat ini yang kami lakukan adalah, misalnya pandemi terjadi, kita kan nge-boost di digital ads biar kita masih bisa presence kita untuk di dunia online, di Gojek dan di Grab semakin kuat. Jadi kita akan mengurangi untuk dine-in, fokus di online untuk kedepannya, demi mengurangi efisiensi para karyawan. Itu sih kurang lebih strateginya secara singkat ya Pak. Karena saya sebagai pribadi, saya juga tahu dulu gimana rasanya jadi karyawan gitu. Jadi kalau misalnya dikurangi gitu, saya paling nggak mau lah gitu. Kalau bisa jangan. Itu sih. Siap. Online ya. Mudah-mudahan lancar Pak. Mudah-mudahan juga sih, segera selesai. Iya. Amin. Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat Mas Gatot dari Transforma atas tadi ada beberapa kesimpulan juga yang bisa kita dapatkan ya dari sharing session antara Kopi Manja dan juga Transforma ini. Ya, yang pertama adalah mungkin platform digital itu memang benar-benar berpengaruh ya, bagaimana untuk tingkat penjualannya, terus juga mungkin online-nya juga gitu ya, benar-benar berpengaruh nih sama penjualan, apalagi untuk kuliner seperti ini gitu ya. Yang kedua itu adalah strategi yang harus kita bangun itu emang benar-benar, kalau emang lo pengen jualan, berarti lo harus mirip sama jualan lo sendiri, kayak gitu loh. Yes. Ya kan? Kayak ya tadi yang Mas Gatot bilang, apapun yang terjadi di masa depan gitu loh. Dan yang tadi Mas Michael bilang juga, oke, kita bakal punya strategi seperti ini. Nah, seperti itulah mungkin yang bisa kita dapetin hari ini ya. Ada dari Instagramnya @g_g_kuliner. Sukses Bos Manja katanya, sudah pada menunggu, cepat dibuka yang Sutami. Amin ya. Oh ya, satu lagi tadi sempat kelupaan dari pertanyaan yang paling pertama banget, hampir kelewat sebenarnya, kenapa sih namanya Kopi Manja? Kenapa? Sorry, maaf, ada bel. Gimana? Oke. Bisa diulangi? Michael. Oke, boleh. Jadi tadi pertanyaan yang paling pertama sebenarnya belum sempat diceritain sama teman-teman di sini. Jadi kenapa sih namanya itu Kopi Manja? Apakah dia linknya gitu atau gimana? Manja itu selain emang lucu ya, ininya maksudnya agak catchy lah phrase. Tapi manja itu sebetulnya artinya adalah Simalungun Jawa. Jadi kan Mas Eko tuh emang orang asli Simalungun. Simalungun Jawa. Oke.
Sip, sip, sip. Jadi emang harus ditekankan di sini ya buat teman-teman yang pada yang lagi nontonin Kopi Manja itu emang bener-bener apa ya, mengidealisasikan si Malungun Manja ini, ya kan, makanya dia adalah namanya Kopi Manja kayak gitu. Betul. Catchy plus ada arti juga di balik manjanya. Iya, Iya. Ada yang komen lagi katanya kasirnya manja. oke. Hati-hati. Hati-hati. Meeting di situ nih kayaknya. Kita meeting di situ aja gimana? Iya betul. Bener-bener ya. Jadi mungkin nanti untuk next kedepannya kita dari Digit O, terus juga dari Kopi Manja sama dari Transforma mungkin kalau untuk meeting boleh disediakan oleh Kopi Manja ya. Oh boleh dong, Kayak gitu. pasti dong. Oke. Kalau gitu terima kasih banyak untuk Mas Michael dan juga terima kasih banyak Terima kasih untuk banyak. hari ini sudah hadir di Digit.O. Kita bisa ngobrol-ngobrol seru seperti ini. Oke. Yang terakhir adalah mungkin kita bakal ada sedikit sharing session dari Digit.O. Jadi kalau misalkan kita recap semuanya ya, akan ada beberapa penjelasan mengenai tips and tricks branding kalau masa pandemi seperti ini, dan juga mungkin ada beberapa penjelasan mengenai digital itu seberapa pengaruhnya sih kayak gitu ya sama beberapa kita bisa sebut perusahaan ataupun UMKM. Nah ini bakalan langsung dijelasin sama Gebiar dan juga kayak ini. Silahkan. Nanti lainnya kesini lagi untuk penuntutan. Oke? Oke, ya. Yes, guys. Gimana nih? Untuk tips and trick kali ya untuk di dalam konteks sosial media atau digital media dalam bisnis, apalagi F&B kayak Kopi Manja gitu kan, atau misalkan coffee shop yang sekarang menjamur. Mungkin di setiap tikungan jalan pasti ada yang namanya coffee shop gitu kan. Sama balik lagi perlu diferensiasinya sendiri. Apalagi kita melihat bahwa kedai kopi itu nggak pernah mati dari zaman kita kecil dulu sampai sekarang masih tetap ada. Mungkin gaungnya udah 1 dekade terakhir ini mulai bermunculan dan mulai menjamur juga kan di Indonesia, khususnya di kota Bandung gitu kan. Akhirnya ngomongin dari segmennya lebih terarah bahwa setiap kedai kopi juga pasti kebanyakan dia punya karakternya masing-masing, punya diferensiasinya masing-masing, entah disadari itu atau enggak gitu kan. Itu tergantung balik lagi ke brandnya sendiri mau menjadikan kedai kopinya seperti apa gitu. Kadang hal-hal yang nggak bisa terjawab dalam satu bisnis kedai kopi atau misalkan bisnis yang lagi ngetren sekarang, saking menjamurnya, membedakan bisnis lu dengan bisnis punya orang dengan produk yang sama. Itu kadang kalau misalkan persamaannya mungkin sama-sama jual kopi, sama-sama jualan menu yang sama gitu kan, rasa yang sama, tapi diferensiasi ini yang akan menjadi perbedaan itu sendiri. Jadi kalau misalkan tips and trick yang bisa kita kasih tahu di sini, balik lagi bahwa diferensiasi emang perlu banget untuk ditekankan dalam satu bisnis. Kurang lebih sih kayak gitu ya. Betul. Lagi ya. Sama balik lagi ke aktivasi digital medianya sih sebenarnya kembali. Apalagi itu juga penting juga, apalagi sekarang bahwa target milenial ini ada di angka 30 sampai 20-30% dari total penduduk Indonesia. Ini menjadi pangsa pasar besar juga gitu kan. Apalagi di sekarang di era digital semua nggak bisa lepas dari gadget apapun, berbasis internet, mulai dari e-banking atau misalkan order makanan atau misalkan kayak intinya membuat orang untuk tetap stay di rumah gitu, apalagi kayak masa pandemi sekarang ya. Iya. Jadi pertama diferensiasi, kedua optimasi digital medianya sendiri. Itu aja sih sebenarnya yang bisa kita sharing. Ya, paling udah habis semua ya ini. Udah dimakan semua. Jadi kita merecap dari yang tadi kita obrolin. Oke, jadi mungkin untuk live hari ini kita cukupkan dulu. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. Banyak ya nih yang juga dari tim digital juga ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mampir di live-nya kita malam hari ini. Thank you ya. Oke. Semuanya. Ingetin lagi, nanti bakalan ada sedikit sih katanya kita bakal bikin webinar ya. Iya, bareng Transforma barengan Hipmi Ekonomik juga nih. Betul, kita bakal bikin webinar, jadi siap-siap aja. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru. Mungkin buat teman-teman yang pengen nanya-nanya, nanti di webinar ini kita bakal posting juga di Instagram. Jadi terus aja Instagramnya di @i.it
.golf Instagram. underscore, terus juga di Transformation Instagramnya Transforma. Consulting juga bakalan ada juga, sama di Hipmi Economic juga bakalan kita posting. Oke, dan terakhir jangan lupa follow di @kopimanja. Oke. Kalau Kopi Manja. Kalau besok Besok kita main situ ya. Wah, Besok kita main mantap, sana. mantap. Oke, Mantap. kita main sana. Mas Michael sampai ketemu lagi, Mas Gatot Ya. sampai ketemu. Yo, thank you. Sampai ketemu. Bye. 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 Siap. Oke. End video.